Suarakanlah hatimu melalui surat jika lidahmu kaku untuk berucap. Silakan kalian amati bentuk surat pribadi di sebelah kiri dan bentuk surat dinas di sebelah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, inilah bentuk surat pribadi. Sementara untuk surat dinas, kalian bisa melihat gambarnya di layar. Silakan diamati. Apa itu surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan yang bersifat resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi di dalam surat dinas bersifat resmi. Apa ciri surat pribadi dan surat dinas? Ciri-ciri surat pribadi: pertama, berkaitan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak ada kepala suratnya. Yang ketiga, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa tidak resmi. Yang keempat, tidak ada pokok suratnya, maksudnya hal, nomor surat. Terakhir, terdapat nama tempat penulisan surat. Sementara itu, ciri-ciri surat resmi: yang pertama, ada kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Yang kedua, ada nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, ada salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Dan terakhir, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Apa fungsi surat pribadi dan surat dinas? Surat memiliki banyak fungsi. Sebagai sebuah sarana pemberitahuan, surat bisa digunakan untuk menyampaikan hal-hal tertentu seperti pemikiran dan gagasan. Juga surat sebagai bukti tertulis, dalam hal ini digunakan sebagai bukti otentik dalam bentuk dokumen yang isinya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya. Kemudian surat juga merupakan pedoman kerja. Maksudnya adalah untuk menyampaikan langkah-langkah kerja dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Kemudian surat juga bisa digunakan sebagai alat pengingat, yaitu digunakan sebagai kumpulan data yang bisa mengingatkan penerima mengenai suatu hal. Dalam hal ini surat disimpan dan sewaktu-waktu akan dibutuhkan lagi untuk mengingatkan penerimanya. Dan terakhir, surat juga sebagai bukti historis, merupakan bukti kronologis atau perjalanan yang jelas. Apa tujuan penulisan surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi bertujuan ditujukan untuk pihak non-formal seperti keluarga, kerabat, teman, dan sahabat. Sementara surat dinas ditujukan untuk pihak formal, misalnya instansi dan institusi pemerintah. Ayo menentukan isi dan membuat simpulan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, silakan kalian baca contoh surat pribadi yang ditulis oleh temanmu Edo buat ibundanya tercinta. Setelah itu kalian harus menjawab pertanyaan yang di sebelah kanannya. Pertama, jelaskanlah apa isi surat tersebut. Yang kedua, mengapa Edo mengirim surat kepada ibu?
Berikutnya silahkan juga kalian membaca surat dinas, kemudian jawab pertanyaan di samping kanan, yakni yang pertama, jelaskan apa isi surat tersebut. Yang kedua, mengapa Dinas Pendidikan mengirim surat kepada Kepala TK, SD, dan SMP? Bagaimana unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas? Unsur dan struktur surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat paling atas. Kemudian yang kedua ada salam pembuka. Kemudian kalimat pembuka paragraf. Kemudian yang di tengah-tengah yang paling banyak mendominasi adalah isi surat. Kemudian di bawahnya ada penutup surat. Kemudian salam akhir surat. Dan terakhir adalah nama dan tanda tangan. Unsur dan struktur surat dinas. Yang pertama paling atas tentu adalah kepala surat. Ini diisi dengan nama lembaga. Kemudian yang berikutnya adalah nomor dan tanggal surat. Kemudian jumlah lampiran yang diisi dengan inti atau tujuan surat. Kemudian yang berikutnya adalah salam pembuka dan alamat tujuan surat. Unsur dan struktur surat dinas berikutnya adalah yang paling atas paragraf pembuka, kemudian inti surat ungkapan. Misalnya untuk itu kami titik-titik menunjukkan tujuan atau hal surat. Kemudian berikutnya paragraf penutup. Dan terakhir adalah salam penutup dan mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Berikutnya bagaimana langkah-langkah penulisan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi, langkahnya pertama menyusun kerangka isi surat pribadi, kemudian yang kedua mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat, kemudian yang ketiga menggunakan ragam bahasa akrab, dan terakhir menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Berikutnya langkah-langkah membuat surat dinas. Yang pertama menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat. Yang ketiga, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Yang keempat, mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa baku. Dan terakhir yang keenam, menggunakan tanda baca yang tepat. Tibalah kita pada bagian akhir, yakni tugas. Buatlah sebuah surat pribadi dan surat dinas. Isi surat bisa anak-anak tentukan sendiri. Semoga materi ini dapat anak-anak pahami. Selamat bekerja, semoga sukses selalu.